Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today, pemirsa dan Ica. Ini semalam ini ada beberapa aksi demonstrasi ya Iya, di iya, ibu cukup kota. heboh ya. Betul, dan sempat membuat macet beberapa ruas Ya. jalan. Ini aparat kepolisian ini pemirsa kemarin memukul mundur massa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR. Polisi meminta massa membubarkan diri karena batas untuk menyampaikan aspirasi sudah berakhir. Itu lagi orasi. Lagi orasi loh. Tuh. Tuh dipukul-pukul. Iya tuh, Tante Desi, sini Ci. Lihat tuh. Tuh, kok dipukulin sih? Unjuk rasa di depan gedung DPR yang berlangsung hingga Selasa malam sempat diwarnai kericuhan antara massa demonstran dengan aparat keamanan. Ratusan aparat kepolisian lalu memukul mundur massa aksi yang berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Petugas terpaksa membubarkan aksi ini karena telah melewati batas waktu untuk menyampaikan aspirasi. Untuk membubarkan massa, aparat juga menyiagakan sejumlah kendaraan taktis. Polisi memaksa mundur massa ke arah Semanggi. Salah satu tuntutan dalam aksi ini adalah meminta DPR untuk menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Aksi ini juga dihadiri sejumlah tokoh, diantaranya mantan Sekretaris BUMN Said Didu, mantan Penasihat KPK Abdullah Heham-Mahua, dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Sebelumnya aksi massa yang menamakan Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat GPKR menggelar aksi demo di depan gedung DPR Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara massa dari Aliansi Masyarakat Pencinta Pemilu Damai Kabupaten Bandung menggeruduk Mapolresta Bandung. Iya, mereka menuntut keterbukaan pihak kepolisian yang diduga bisa mengakses Sirekap Pemilu 2024. Depan Mapolresta Bandung, tepat di depan Mapolresta Bandung, kita akan mengadakan aksi. Massa melakukan orasi sambil membakar ban bekas. Aksi ini merupakan imbas dari unggahan pengamat bidang militer dan pertahanan Konir Hakundini Bakri di akun Instagramnya yang menyebut kepolisian tingkat Polres bisa mengakses Sirekap Pemilu 2024. Massa pun tergerak untuk menanyakan dan meminta penjelasan pihak kepolisian di Polresta Bandung dan KPU Kabupaten Bandung. Kita melihat beberapa waktu tadi, Koni itu dia mengupload sebuah foto di mana dalam foto tersebut itu diisikan sebuah caption. Beliau mengatakan bahwasannya polisi, Polres yang dalam hal ini Polres itu disebutkan secara spesifik. Polres itu punya akses ke Sirekap dan Polres itu bisa mengedit POM C1. Nah, ketika membaca hal tersebut, rekan-rekan daripada Aliansi Masyarakat Pecinta Pemilu Damai ini tergerak hatinya. Untuk bagaimana selanjutnya kita itu mengadakan aksi untuk menanyakan secara langsung apakah hal tersebut benar atau tidak. Sementara itu Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo membantah tudingan massa aksi. Kusworo mengatakan pihak kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengakses Sirekap Pemilu 2024. Sebagaimana amanah undang-undang, kami hanya mengamankan. Bisa dibuktikan. Demi Allah saya jawab bahwa kami tidak memiliki akses untuk mengedit aplikasi Sirekap atau bahkan mengisi atau mengedit C1. Kapolresta Bandung lantas meminta massa aksi untuk menanyakan langsung pada orang-orang yang melemparkan isu tersebut. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam menggelar rapat koordinasi menyikapi situasi keamanan pasca pencoblosan. Situasi pasca pemilu dinilai kondusif usai mencermati isu yang menjadi perbincangan di masyarakat. Hadir dengan pokok bahasan adalah menjaga komunikasi dan informasi pasca pemilu 2024. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan seminggu yang lalu bahwa saat ini situasinya adalah kondusif dan aman. Oleh sebab itu, kita akan terus menjaga situasi ini, situasi kondusif dan aman ini sampai dengan berakhirnya pentahapan pemilu 2024. Kami tadi membahas terkait dengan isu-isu yang
mengemuka, khususnya adalah perbincangan di ruang publik tentang pemilu dan pasca pemungutan suara. Saya menerima laporan dari berbagai pihak dalam rapat koordinasi ini adalah langkah-langkah antisipasi dan langkah-langkah yang telah diambil. Dan langkah-langkah itu sudah dilakukan untuk apa? Agar informasi yang beredar di media massa maupun di media sosial tidak mengganggu kondisi dan kondusivitas yang ada saat ini. Dan untuk mengetahui kondisi terkini jelang pengumuman hasil rekapitulasi suara pemilu 2024 di gedung KPU Pusat sudah ada rekan kami Ismalia Meidasari. Selamat pagi, Ismalia. Ya, bagaimana situasi terkini di KPU jelang pengumuman rekapitulasi nasional yang rencananya hari ini? Ya, selamat pagi, Gede Dian dan juga pemirsa. Hari ini memang Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil rekapitulasi tingkat nasional yang dimana hari ini merupakan hari terakhir sejak hari pencoblosan yang pada tanggal 14 Februari 2024 lalu terhitung sudah 35 hari dan memang Komisi Pemilihan Umum diberikan tenggat waktu pada hari ini yang merupakan hari ini hari terakhir seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Dan untuk situasi di gedung KPU sendiri ini memang masih sebelum dilakukan ya pengumuman di hasil tingkat rekapitulasi suara perhitungan suara nasional, maksud kami, ini nantinya akan diadakan sidang pleno terlebih dahulu karena ada 2 provinsi yang masih belum terhitung hasil rekapitulasi suaranya, yakni di Provinsi Papua dan juga Papua Pegunungan. Dan juga kemarin Ketua Komisi Pemilihan Umum, yakni Hasyim Asyari, mengatakan memang ada beberapa kendala untuk 2 provinsi tersebut yang tadi sudah saya sebutkan, yakni diantaranya adalah kesulitan mencari panitia pemilihan distrik. Namun untuk hasil sidang plenonya atau akan diplenokan hasil rekapitulasinya akan dimulai rencananya pada pukul 10 pagi nanti yang nantinya akan dilakukan di gedung Komisi Pemilihan Umum. Dan juga Gede Dian dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui untuk hasil rekapitulasi pengumuman pada hari ini mencakup semua pemilihan umum, yakni dari pileg dari DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan juga pileg DPD RI, DPR RI, dan juga pemilihan presiden yang dimana nanti untuk hasil perhitungan suara pada hari ini nantinya bisa digunakan sebagai objek pada peserta pemilihan umum yang tidak puas dengan hasilnya yang nantinya bisa digugat di Mahkamah Konstitusi. Dan untuk situasi juga di luar gedung KPU tadi kami pantau memang sudah ada apel pengamanan yang dimana hari ini ada sejumlah 3.500 lebih pengamanan gabungan dari TNI Polri yang akan mengawal jalannya pengumuman hasil rekapitulasi pemilu, yang dimana nanti akan terletak tidak hanya di depan gedung KPU saja, namun ada juga terletak di Bawaslu dan juga di DPR RI yang nantinya akan mengawal hasil pengumuman rekapitulasi suara. Untuk saat ini memang kami masih menunggu karena untuk rapat plenonya yang direncanakan pada pukul 10 ini memang belum dimulai karena memang belum jamnya, dan nantinya kami akan menunggu kapan akan diumumkan karena memang sebelumnya Ketua KPU juga belum menyatakan pukul berapa akan diumumkan hasil rekapitulasi suara. Tapi Ismalia, apakah Anda sudah melihat komisioner KPU RI ini sudah hadir di sana? Gede, memang tadi sedari pagi kami datang di gedung Komisi Pemilihan Umum memang untuk situasi di luar adalah pengamanan, jadi memang kami belum melihat ada komisioner KPU yang datang ke sini. Namun bisa saja dari pagi karena memang mengingat pada pukul 4 dini hari pagi tadi KPU baru saja menyelesaikan rekapitulasi dari suara Jawa Barat yang dimana mungkin komisioner KPU sudah berada di gedung KPU sejak tadi pagi. Namun untuk terlihat di luar ini memang kami masih belum melihat dari komisioner KPU. Namun tadi untuk dari panitia dari Papua dan juga Papua Pegunungan baru saja datang ke sini untuk membawa dokumen hasil perhitungan suara yang dilakukan di provinsi tersebut. Ismalia, tadi Anda memberikan informasi bahwa ada 3.500 personel untuk pengamanan ya. Lalu bagaimana dengan situasi di ruas jalan Menteng? Apakah warga yang akan beraktivitas di Jakarta bisa melintas di wilayah ini apa ditutup total?
Iya, baik. Gede, untuk pengamanannya tadi sudah saya sampaikan 3.500 lebih tadi baru saja melakukan apel, kembali lagi saya ulangi kembali. Dan untuk di depan gedung KPU, di depan Jalan Imam Bonjol ini memang sudah dilakukan penutupan jalan di depan gedung KPU persis tepat di perempatan Jalan Imam Bonjol yang memang untuk arus lalu lintas dialihkan ke jalan lain, dan memang untuk di depan gedung KPU sendiri ini tidak bisa dilewati oleh kendaraan apapun karena memang sudah ditutup total, Gede dan juga pemirsa. Ditutup total sampai jam berapa? Infonya Ismalia. Ya, untuk jamnya memang kami masih belum mengetahui sampai jam berapa karena ini semua bersifat situasional karena nantinya akan dilaksanakan sidang pleno terlebih dahulu, dan untuk pengamanan memang dikhususkan untuk mengawal jalannya pengumuman hasil rekapitulasi. Jadi memang untuk penutupan jalan sampai jam berapa ini bersifat situasional, dan mungkin karena mengingat ini pleno akan dilakukan pada pukul 10, mungkin setelah hasil pengumuman tersebut dilihat dulu kondisinya kondusif atau tidak, nantinya akan dilakukan pembukaan kembali di jalan depan KPU tersebut. Iya, baik, terima kasih Ismalia atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kami terus menanti informasi terbaru dari Anda. Selamat siang. Ya pemirsa, demikian informasi dari rekan kami Ismalia yang ada di gedung KPU Republik Indonesia saat ini, dan kami juga menghimbau bahwa lokasi kantor KPU di seputaran Menteng dan perempatan Imam Bonjol ini ditutup hingga saat ini. Jika Anda ingin beraktivitas di sekitaran Jakarta Pusat, sebaiknya menghindari ruas jalan yang satu ini atau memilih jalan-jalan alternatif yang lain, ya, Cek? Ya betul, karena sifatnya situasional, jadi ya mungkin di atas jam 10 hingga sore hari nanti akan aktivitas Anda yang berada di daerah tersebut mungkin bisa dialihkan ya ke tempat lain ya. Gitu. Jadwal meetingnya mungkin pindah ke Senayan atau kemana gitu ya. Pemirsa, KPU sudah menyelesaikan rekapitulasi suara nasional pemilu 2024 di 36 provinsi dan tersisa 2 provinsi lagi. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.